Selamat siang. Di sini saya akan mendemonstrasikan cara untuk melakukan persiapan pada OpenStack host, yaitu server yang akan dipasang layanan OpenStack beserta instalasi untuk layanan identitas atau layanan autentikasi otorisasi gitu ya, dan accounting AAA itu Keystone seperti itu. Nah, pertama di sini saya jelaskan untuk prerequisites. Di sini sebelumnya kita install secara manual ya. Jadi kemarin itu kita sudah menggunakan DevStack, itu instalasi otomatis. Jadi cukup jalankan maka semua service dari OpenStack ke install gitu. Nah, untuk kali ini kita akan install satu persatu, mulai dari identity service ya. Nah, untuk minimal dari kebutuhan gitu ya. Itu saya di sini menggunakan Debian 11 atau Ubuntu server, boleh sama saja. Kemudian untuk penyimpanan itu perlu 60 GB karena paket yang akan dipasang itu sangat banyak ya, untuk semua service OpenStack. Nah, kemudian RAM juga 12 GB karena memang OpenStack ini berat ya. Jadi dia berjalan banyak layanan gitu. Kemudian ada CPU minimal 2 core. Kemudian network dengan akses internet gitu. Jadi sudah terkonfigurasi IP address dan ada akses ke internet karena kita perlu fetch beberapa script dari GitHub dan mengakses juga kalau misalnya Ubuntu server gitu ya, kita memasang repository online seperti itu. Nah, kalau di sini saya menggunakan Debian 11, jadi saya menggunakan yang offline repository. Karena Debian 11 ada DVD yang untuk offline repositorinya seperti itu. Jadi tidak perlu internet kalau untuk saya gitu ya. Nah, kemudian kita langsung masuk ke tahap yang kedua. Di sini saya sudah ada servernya ya. Ini saya SSH. Saya sudah pasang sebelumnya sesuai dengan prerequisites ini semua di firmware, tapi di sini saya SSH dulu. Nah, kemudian kita masuk ke preparation. Pertama itu adalah konfigurasi host. Nah, caranya adalah kita kita edit ya, /etc/host. Nah, seperti ini, enter. Nah, bagian ini bisa kalian ganti, baris kedua ya, yang 127.0.1 dihapus saja semua. Kita ganti menjadi IP address dari servernya yang udah dikonfigurasi sebelumnya, 192.168.8888. Nah, ini punya saya ya IP address-nya. Kemudian hostname-nya. Tadi saya konfigurasi OpenStuck. Nah, di sini juga OpenStuck seperti itu. Nah, ini contoh bebas menggunakan IP address berapa dan hostname apa gitu ya. Kalau ketika Anda praktekkan, ini intinya dia ada IP address dan terhubung ke internet, itu yang utamanya. Nah, ini bisa di-save. Ctrl X, Y, Enter. Nah, kemudian kita masuk ke konfigurasi NTP client. Supaya apa? Supaya waktu di server itu sinkron dengan waktu yang ada di internet. Jadi waktunya itu semakin akurat gitu. Nah, ketika waktunya akurat, nanti waktu di service juga akurat. Misalnya ada log, ada event gitu ya. Jadi untuk auditing atau keperluan yang lainnya berhubungan dengan waktu, itu waktunya yang tercatat itu akurat seperti itu. Nah, jadi kita perlu konfigurasi NTP client. Kalau di Debian atau Ubuntu server bisa langsung nano /etc/systemd/typesyncd servconf. Oke, seperti ini ya. Enter. Nah, kita masuk ke yang section time. Di bawahnya ada NTP ya, terlihat. Nah, pagarnya kita hapus. Kita isikan dengan ID pool ntp.org. Kenapa? Karena ini adalah waktu untuk Indonesia. Kita di Indonesia kan ya. Jadi sinkronisasi waktu internetnya itu ke sini. ID pool ntp.org. Ada juga yang lain, cuman yang ini lebih sering digunakan gitu ya untuk waktu NTP. Nah, silahkan disimpan seperti ini supaya waktunya tersinkronisasi dengan internet time seperti itu, internet time of Indonesia. Bisa disimpan. Oke, kemudian service-nya kita restart. Service systemd typesyncd ya, restart. Seperti ini. Jadi kita restart. Nah, kemudian kita cek apakah dia sudah sinkron atau belum. Komen yang tadi service systemd typesyncd status. Tinggal ganti ujungnya aja. Oke. Nah, ini sudah ya ID pool ntp.org initial synchronization. Artinya sudah, dan ini sudah aktif running. Kita bisa masuk ke langkah selanjutnya seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah konfigurasi MariaDB SQL. Jadi kalau untuk di Debian atau Ubuntu server yang terbaru gitu ya, itu untuk MySQL-nya servernya itu namanya adalah MariaDB server gitu. Nah, di sini kita bisa install apt install
MariaDB server, kemudian kliennya juga karena kita perlu nanti untuk mungkin database ya, MariaDB client. Nah, satu lagi yang kita perlu adalah library Python 3 untuk MySQL gitu. Karena nanti untuk OpenStack, koneksi ke MySQL-nya, ke database-nya itu pakai Python library ya. Python 3 MySQL. Nah, PMySQL, sorry. Ya, seperti ini. Oke, ini langsung min Y ya, supaya nanti kalau ada prompt itu Y atau N gitu biasanya. Langsung otomatis Y gitu, yes. Enter. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, seperti ini. Oke, nah ini sudah selesai. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita memastikan bahwa SQL Server ini listen ke IP address-nya gitu. Jadi misalnya kalau kita punya cluster OpenStack, itu bisa akses ke MySQL yang ada di dalam server ini gitu ya. Jadi kita pastikan, kita konfigurasi nano/etc/mariadb MySQL ya. Kemudian mariadb confd, kemudian yang ini 50server.conf. Nah, cnf. Jadi nano etc MySQL mariadb confd 50 server cnf. Enter. Nah, kita ke bawah. Nah, kata bin address di sini ganti. Nah, di sini IP-nya IP localhost ya. Kita ganti dengan IP server kita. 192.168.88.88. Seperti itu server saya. Kemudian di sini ada max connection. Nah, di sini karena biasanya proses koneksi OpenStack itu banyak gitu ya. Jadi kalau by default itu 100 kurang cukup, apalagi misalnya infranya besar. Jadi kita ganti ke 4096. Ya, nilai max nih. Oke, cukup itu ya. Jadi bin address dan max connection diubah. Kemudian kita simpan, Ctrl X, Y, Enter. Nah, kemudian service MariaDB ya, restart. Oke, seperti itu. Nah, untuk pengecekannya kita bisa cek lsoft min P, min I, min N. P besar ya. Kemudian grep port MySQL itu 3306. Nah, dia udah listen di IP address yang ini ya. Oke. Nah, sampai situ sudah selesai. Kemudian yang terakhir untuk SQL masih ada satu langkah lagi. Kita perlu mengamankan database-nya gitu. Jadi kita mengamankan layanannya, itu cukup dengan satu komen. Nanti kita tinggal masukkan datanya aja. MySQL untuk komennya ya, secure installation. Nah, seperti ini. Jadi ini semacam setup untuk pengamanan database ya, MariaDB gitu. Kemudian enter. Nah, current password for root itu by default nggak ada, jadi enter aja langsung. Switch to Unix Socket Authentication. Nah, ini langsung N aja, kita nggak perlu Unix Socket Authentication ya. N. Nah, di sini kita perlu ganti root password. Kenapa? Karena ya root password sebelumnya nggak ada gitu kan. Itu nggak aman gitu ya. Jadi kita ganti biar ada passwordnya Y. Nah, kemudian kalian masukkan password kalian. Tapi diingat gitu, supaya nanti suatu saat diperlukan, kalian tetap ingat koneksinya gitu ya, ke database. Nah, remove anonymous user yes, karena kita nggak perlu anonymous user ya, itu celah keamanan gitu. Nah, kemudian root login remotely juga yes saja, karena memang root harusnya nggak bisa login secara remote. Kalaupun akses ke database nanti kita akan bikin per user per database gitu ya, khusus bukan pakai root. Y. Nah, tes database juga dihapus saja karena ini tidak perlu gitu ya. Hanya untuk testing. Kalau ini bukan testing gitu, kita anggap ini production server seperti itu. Y. Nah, kemudian kita reload privilege table Y. Oke. Nah, oke. Sampai di sini sudah selesai untuk MariaDB SQL gitu ya. Kemudian kita konfigurasi RabbitMQ. RabbitMQ ini adalah apa gitu ya? Ini adalah basic queue service. Jadi ini semacam real time data streaming gitu ya kalau saya bilang. Jadi layanan perpesanan yang cepat biasanya menggunakan AVP atau MQTT protokol.
Nah, itu dipakai juga di OpenStack untuk sinkronisasi antara satu layanan dengan layanan lainnya gitu ya. Misalnya Keystone dengan Nova nanti, atau Keystone dengan Glance, dengan Cinder, seperti itu. Nah, itu digunakan. Jadi kita memang perlu RabbitMQ. Caranya, kita install dulu apt install RabbitMQ server seperti ini ya. Kemudian Python 3 Rabbit nggak ada library-nya. Berarti apt install RabbitMQ server aja cukup ya. Min y, enter. Nah, ini prosesnya kita tunggu. Oke, selesai. Nah, setelah itu, yang kedua adalah kita tambahkan user baru untuk penggunaan RabbitMQ ya. Jadi username password gitu untuk biar bisa menggunakan layanan. Plus dengan permissionnya. Kalau untuk OpenStack kita kasih permissions gitu. Dalam artian bisa semuanya gitu ya. Jadi full permission kita berikan kepada usernya nanti. Caranya adalah dengan komen RabbitMQ-ctl ya. RabbitMQ-ctl untuk nambahin user, add user. Nah, tergantung misalnya mau nama usernya apa, tapi nanti diingat gitu ya. Kalau mungkin mau dicatat boleh, silahkan usernya sama passwordnya supaya ingat gitu. Karena ini akan digunakan untuk konfigurasi ke depannya di setiap service OpenStack seperti itu. RabbitMQ-ctl add user, di sini misalnya saya pakai user stack gitu ya. Passwordnya, password saya, password seperti ini ya. Kemudian enter. Nah, adding user stack. Nah, usernya udah ditambahkan gitu ya dengan username stack dan passwordnya ini gitu. Kemudian di sini kita berikan permission atau hak akses. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, perlu hak akses full gitu ya. Jadi read, write, dan satu lagi saya lupa apa. Tapi pokoknya perlu full memang. Jadi RabbitMQ-ctl set permissions. Nah, stack. Nah, permissionnya untuk yang full gitu ya, dia gini, petik, titik, bintang, petik, petik, titik, bintang, petik, petik, titik, bintang, petik. Jadi 3 kali dipisahkan dengan spasi, seperti ini ya. Kemudian enter. Oke, nah permissionnya udah, setting permission for user stack. Jadi memang full permission. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang terakhir kedua ya maksud saya. Nah, sampai di sini RabbitMQ-ctl udah selesai ya. Jadi ini sudah cukup tambahkan user dan permission aja. Kemudian memcached. Jadi di sini memcached fungsinya adalah untuk menyimpan cache dan key store. Nah, key value store gitu ya. Jadi ada sesuatu semacam cache yang disimpan nanti di server OpenStack gitu, baik itu untuk keperluan autentikasi dan service gitu ya. Biasanya ini untuk session juga, jadi untuk menyimpan session dan supaya mempercepat proses gitu ya, karena kan cache itu fungsinya juga salah satu mempercepat proses, sama seperti di browser. Nah, jadi di sini kita install apt install memcache python 3 memcache. Nah, seperti ini. Jadi ada library-nya juga. Ini bisa kalian install, min y, enter. Nah, seperti itu. Kemudian kalian konfigurasi supaya memcache-nya itu sama seperti SQL, listen di IP address yang global, bukan yang localhost ya. Jadi nano/etc/memcache.conf ya, memcache.conf seperti ini. Ini enter. Nah, kalian cari min L gitu ya. Tinggal ke bawah, nah, di sini. Nah, ini min L 127.0.1 ini IP localhost. Kalian ganti dengan IP address dari servernya yang IP aslinya yang global gitu ya. 192.168.88.88 seperti ini. Save. Kemudian kita restart. Service memcache restart. Nah, elseof min p, min i, min n. Kita lihat ya apakah berhasil apa enggak. Grep. Nah, port dari memcache itu adalah 112.1.1. Seperti itu. Enter. Nah, ini dia ya. Jadi sudah listen di IP address ya, 112.1.1.88.88 ya, IP address saya.
Nah, dan yang terakhir kita menggunakan etcd. Nah, etcd ini digunakan untuk penyimpanan konfigurasi atau key gitu ya, key management internal yang dapat mempercepat proses dari OpenStack gitu. Jadi dia penyimpanan terpusat lah ibaratnya untuk config dan key gitu ya, untuk keperluan OpenStack. Misalnya kita punya cluster yang lebih dari satu server, nah etcd ini bikin prosesnya lebih cepat gitu karena terpusat. Jadi di sini kita install apt install etcd mini. Oke, seperti ini. Enter. Nah, kemudian kita config nano /etc default etcd. Nah, seperti ini. Nano etc default etcd ya. Jadi enter. Nah, pertama kita berikan data dir-nya. Name-nya dulu deh. Nah, nama etcd name, jadi pagarnya dihapus ya. Etcd, nah ini namanya terserah, tapi saran saya adalah nama yang memang menggambarkan dari cluster OpenStack kalian atau nama hostnya boleh sama saja. Misal di sini saya mau kasih nama OpenStack. Nah, nama host saya ya. Kemudian data dir-nya etcd data dir. Nah, ini defaultnya hapus, jadi varlib etcd seperti ini saja. Kemudian adalah kita ke bawah cari lagi gitu ya. Nah, etcd listen peer urls ini ya. Nah, di sini localhost, jadi supaya dia listen di semua IP address, ini kita ganti ke 0000 seperti ini. Oke. Jadi dia di semua IP address atau IP address global gitu ya. Kemudian kita ke bawah lagi. Nah, etcd client urls ini kalian ganti bukan 0000 karena ini peer pakai 0 gitu ya. Kalau ini dia klien, jadi kita pakai IP address yang server biasa, global. 192.168.88.88 seperti itu. Nah, kemudian ke bawah lagi kita cari apa yang kira-kira mau diubah gitu ya. Biasanya yang diubah itu URL atau IP address-nya gitu. Nah, ini juga etcd initial advertise per URL. Nah, ini kalian ganti ke IP address servernya ya. Ya, etcd initial advertise per URL. Jadi dia untuk komunikasi peer-nya itu dari IP address ini yang kita ACC gitu ya. Nah, kemudian initial cluster juga sama. Nah, di sini kita sesuaikan default di sini kita ganti jangan dengan etcd-nya tadi. Namanya apa? Tadi namanya OpenStack gitu ya, OpenStack. Nah, kemudian di sini http/IP address-nya. Jadi 192.168.88.88 seperti itu. Oke, kemudian lanjut. Nah, etcd initial cluster state ini new. Ya, jadi ini tinggal dihapus pagarnya aja karena kita memang mau bikin cluster etcd yang baru gitu ya. Ini kan masih persiapan. Nah, kemudian yang token. Nah, ini tokennya silahkan kalian mau bikin tokennya bagaimana, cuman nanti diingat gitu ya, karena kita perlu. Misalnya OpenStack token, contoh. Nah, kemudian etcd advertise client urls. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi di sini tinggal ganti ke IP address dari servernya. Jadi yang pakai 00 tadi itu cuman yang listen peer URL gitu ya. Selain itu memang pakai IP address yang global aja cukup. Nah, ini sudah semua, tidak ada lagi ya. Nah, ini ke bawah ini proxy dan security, kalau mau dikonfig boleh, opsional, tapi cukup dengan yang saya config tadi itu sudah cukup harusnya. Ini bisa di save, Ctrl X ya enter. Kemudian service-nya ini kita enable supaya nanti di restart atau ketika boot gitu ya, service-nya berjalan secara otomatis gitu tanpa perlu kita start manual. Jadi sistem D enable etcd enter. Sistem D, sistem CTL sorry ya, enable etcd ya, sorry ini salah. Kemudian service etcd restart. Nah, kita satu ulang karena config-nya kita ubah. Oke, nah sampai di situ untuk preparation.
Kemudian kita lanjut ke instalasi Keystone. Ya, preparation udah selesai semua nih. Kita lanjut ke Keystone. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita bikin dulu database-nya gitu ya. Jadi kita bikin database untuk Keystone ini dulu. Kita masuk ke MySQL, langsung klik seperti ini, enter. Nah, kenapa tidak perlu password? Karena kita lokal ya. Dia kalau misalnya dari remote baru dia minta yang password. Nah, kemudian kita bikin database-nya. Create database, misalnya saya mau kasih nama IAM gitu ya, Identity Access Management gitu kan. Nah, selesai. Kemudian kita grant, kita bikin satu user baru dan kita berikan akses full ke database ini gitu ya. Jadi dia memang user khusus untuk database ini gitu ibaratnya. Nah, itu dalam satu komen bisa. Jadi grant all on. Nah, nama database-nya apa? IAM dot bintang. Nah, dalam artian dot bintang di sini adalah untuk semua tabel yang ada di database IAM gitu ya. Nanti tabel apapun yang ada dia bisa untuk ada aksesnya ke situ gitu ya. Baik read, write dan ya delete, update dan sebagainya gitu ya. Kemudian to, nah nama usernya. Misalnya saya mau kasih nama user IAM gitu ya. Add, pertama itu localhost. Jadi biar bisa terhubung ke dalamnya dirinya sendiri gitu ya. Identified by, nah ini password usernya. Password user dari IAM at localhost ini. Saya kasih password default saya. Seperti ini, enter. Nah, kemudian yang kedua komennya sama. Jadi cukup tekan atas saja, cukup. Kemudian tekan samping. Nah, kata localhost di sini ganti ke %. Nah, ini penting supaya nanti IAM itu bisa login dari dari host mana saja. Misal kita punya OpenStack cluster ya, dalam artian lebih dari satu OS gitu, dari satu mesin, dari satu server. Nah, jadi misalnya dari manapun dia bisa akses ke database Keystone ini dengan user IAM gitu, dengan password yang benar. Misalnya kita punya Keystone-nya lebih dari satu atau di server yang berbeda gitu. Nah, ini perlu. Jadi perlu ditambahkan yang %. Kemudian enter. Nah, setelah itu flush privilege. Jadi kita reload table privilege-nya karena kita nambahin permission baru dan user baru. Enter. Nah, sampai di sini selesai, exit. Oke. Nah, setelah itu lalu kita lakukan instalasi Keystone gitu ya. apt install Keystone. Seperti ini, -y. Nah, ini cukup. Jadi enter. Nah, ditunggu prosesnya nap. Seperti yang saya katakan paketnya banyak ya. Jadi memang butuh storage yang besar gitu. Ini hanya untuk Keystone saja paketnya banyak gitu. Apalagi kalau kita pasang nanti service yang lain seperti itu. Nah, ini dia minta masukkan DVD 2, saya pakai offline repository ya. Kalau teman-teman pakai repository internet tidak akan ada minta masukkan DVD gitu. Ini saya masukkan dulu. Oke, kemudian enter. Nah, kalau ada seperti ini ya, muncul seperti ini oke saja, tekan tab gitu. Nah, kalau untuk ada yang seperti ini, ada yes no, pilih no saja karena kita akan config semuanya manual gitu ya. Kalau dia config otomatis nanti nggak bisa kita custom gitu ya. Nah, customnya ribet, kita harus update manual gitu. Mending kita create secara sesuatunya custom gitu.
Nah, kemudian di sini kita konfigur koneksi database gitu ya, dan token provider untuk Keystone. Caranya adalah kita nano, jadi konfigurasi Keystone itu ada di etc keystone.conf ya, ini. Kita enter. Nah, ini filenya isinya banyak ya, jadi ada 2205 line gitu. Caranya adalah Ctrl W, kita cari bracket kurung siku database. Seperti ini ya. Jadi daripada kita scroll ke bawah panjang gitu ya, banyak, bisa Ctrl W, kemudian kita search database ini, bracket database, kemudian enter. Nah, dapat. Nah, di sini kita tambahkan connection-nya. Nah, di sini. Ini kan connection none gitu ya. Kita tambahkan aja yang baru, connection sama dengan MySQL plus. Nah, di sini kita menggunakan library Python MySQL tadi yang udah kita pasang di awal ya, waktu preparation, PyMySQL. Kemudian kayak HTTP /// gitu ya. Kemudian username untuk database-nya tadi, username-nya IAM yang tadi saya buat. /2, nah password untuk user ini apa? Tadi passwordnya adalah password $, seperti itu. Kemudian add, nah di belakang add ini adalah database servernya itu di mana gitu. Database servernya localhost gitu, tapi di sini saya akan menggunakan hostname-nya OpenStuck. Nah, tadi kan OpenStuck sudah kita mapping di configure host gitu ya, kita mapping ke IP address-nya. Jadi nanti dia akan komunikasi ke IP address-nya itu gitu. Kemudian slash, nah nama database-nya apa yang mau digunakan gitu ya. Database yang udah kita buat tadi adalah IAM. Nah, seperti ini. Jadi MySQL plus PMySQL yang username /2 password add host untuk database-nya, database servernya di mana. Di sini IP address juga boleh ya, atau localhost juga boleh, sama aja. Cuman di sini supaya penggunaan hostnya itu nampak gitu ya, terlihat. Slash nama database-nya gitu ya. IAM. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan konfigurasi token provider. Ini sama, Ctrl W, kurung siku token. Nah, kita akan tambahkan di section ini ya. Nah, kalau belum dapat Ctrl W aja terus. Nah, di sini. Jadi dia yang di sini ya. Ke bawah. Nah, provider Fairnet. Nah, ini cukup kita hapus pagarnya karena memang kita mau gunakan provider Fairnet gitu ya. Ada juga provider yang lain seperti JWS gitu dan ya lain sebagainya. Cuman kita yang paling umum digunakan Fairnet gitu ya. Jadi provider Fairnet dihidupkan, pagarnya dihapus, kemudian database kita koneksi tadi sudah. Nah, seperti ini cukup harusnya. Nah, kemudian kalian Ctrl W lagi ya tadi. Nah, cari yang namanya transport URL. Nah, di sini. Nah, ini ada rabbit kan. Nah, ini hapus. Kemudian tambahkan rabbit ke username. Username itu tadi apa? Stack gitu ya. Untuk rabbit MQ. Kemudian passwordnya. Nah, makanya saya bilang harus diingat atau dicatat ya. Passwords add. Nah, untuk servernya itu berapa IP address-nya gitu ya. Sama kayak yang MySQL tadi nih. Jadi misalnya mau pakai IP boleh, tapi di sini saya pakai hostname-nya karena udah di map ya, OpenStuck. Kemudian port berapa? Biasanya kalau Rabbit itu adalah 5672. Biasanya ikut yang di atas ya. Kemudian //. Nah, seperti ini. Jadi cukup ikuti yang saya example ini. Tapi untuk username, password dan host gitu ya, itu diubah-ubah sesuai dengan konfigurasi kita. Seperti itu. Oke, sampai di sini sudah selesai ya. Memcached di sini tidak ada. Karena di sini tidak ada API atau authentication. Nah, ya benar. Biasanya ada service yang ada juga yang enggak gitu. Kalau tidak ada section API gitu, berarti memcached-nya enggak ada. Atau section authentication mungkin kita lihat. Nah, dia tidak ada ya. Ya, tidak ada. Oke. Jadi cukup tadi 3 ya. MySQL, token provider, sama yang transport URL. Ini saya tambahin.
and transport URL. Ya, seperti itu. Ini saya besarin. Nah, oke. Oke, seperti itu ya. Jadi tambah satu lagi. Ini tadi saya lupa tambahkan. Ini sebenarnya nggak wajib, opsional. Cuman kalau ada dia lebih bagus gitu. Nah, ini bisa disimpan. Ctrl X, Y, Enter. Kemudian kita populate Keystone database-nya. Jadi kita udah config koneksi ke database. Kemudian kita perlu menambahkan tabel dan isi dari database-nya gitu kan. Nah, cara menambahkannya daripada kita tambahkan manual gitu ya, dan nggak bisa juga setahu saya. Kita populate aja pakai komen yang udah ada gitu. Jadi caranya adalah su min s /bin /sh min c keystone manage db sync seperti ini. Kemudian usernya, user untuk default keystone itu adalah keystone namanya. Enter. Oke, sorry, ini ada salah ya berarti. Keystone manage db sync db. Oh ya, di sini pakai underscore. Berarti salah. Jangan takut salah ya, karena semakin Anda banyak error, semakin banyak memperbaiki, semakin banyak Anda tahu. Nah, jadi Keystone manage db sync ya, pakai underscore. Kemudian usernya Keystone di sini, enter. Nah, ini tinggal ditunggu prosesnya karena dia memang agak lama. Yang ditambahkan banyak soalnya. Nah, udah. Kalau sudah selesai, nah ini ada dua, boleh dilanjut atau mau dicek. Kalau mau ngecek, misalnya kita skeptis gitu ya, kurang percaya nih. MySQL use IAM, nama database-nya tadi, show tables. Nah, jadi tabelnya udah ada semua. Langsung disiapkan sama keystone-nya tadi, langsung dimasukkan gitu. Nah, berarti database sudah ya, populate keystone database, kemudian kita initialize token repository. Caranya adalah keystone manage fernet setup min keystone user keystone min keystone group keystone. Jadi memang ini user sama group default ya kalau di Linux gitu untuk service keystone. Kita enter. Nah, sudah selesai ya. Jadi memang seperti itu fernet setup. Kemudian di sini komennya sama, cuman kata fernet di sini kita ganti dengan credential. Credential setup. Ya, seperti ini. Sorry, hilang. Ini enter. Sudah selesai ya. Jadi di situ. Nah, sampai di situ untuk initialize token repository untuk keystone-nya gitu ya. Kemudian ini kita tambahkan bootstrap. Jadi kita ibaratnya setup awal gitu ya, inisialisasi setup untuk keystone-nya gitu. Jadi kita nambahin user, kemudian URL gitu ya untuk akses API-nya beserta regionnya gitu ya. Keystone manage, masih pakai keystone manage ya, bootstrap min bootstrap password. Nah, ini user password untuk username admin karena by default username-nya memang admin di OpenStack gitu ya. Kita kasih passwordnya, misalnya passwords. Kemudian bootstrap admin URL. Nah, URL-nya apa gitu ya untuk akses API. Biasanya kalau untuk Keystone itu adalah HTTP. Kemudian hostname-nya, nama hostnya tadi OpenStuck misalnya kalau saya punya ya. Port 5000 karena di Keystone itu portnya memang port 5000 ya, /v3. Nah, seperti ini. Jadi dia identity versi 3 gitu ya yang terbaru. Kemudian bootstrap sama saja, cuman di sini internal URL. Jadi untuk akses cluster gitu ya. URL-nya sama juga, nggak beda. Kemudian yang di public gitu ya untuk akses dari user atau customer. Bootstrap public URL.
Nah, sama saja URL-nya nggak ada beda, tapi ada beberapa kasus dibedakan. Misalnya kalau misalnya kalian pakai split brain DNS atau multi-view DNS gitu ya. Nah, itu tapi kita belum nyampe ke situ. Jadi kita samakan saja semua seperti itu ya. Kemudian Bootstrap region. Nah, ini misalnya saya kasih ID Batam gitu ya. Nah, kita coba enter, kalau error nggak apa-apa kita perbaiki. Nah, ini bisa. Jadi Bootstrap region ID Batam. Kalau tidak ada yang muncul apa-apa berarti bisa ya. Jadi password sudah ada, ini password untuk admin, ini URL-nya. Ini internal URL gitu ya, tadi admin, ini public URL, dan ini regionnya ID Batam gitu. Cara melihatnya adalah, nah cara melihatnya nanti di akhir ya, ternyata saya lupa. Kita harus config untuk yang environment variable dulu, supaya kita bisa melihat isi OpenStack-nya gitu. Nah, udah yang add the bootstrap udah, kemudian kita enable dan restart service-nya. Nah, sebelum ke sini kita perlu install Apache 2. Nah, ini perlu. Kenapa? Karena untuk keperluan server name. Jadi apt install Apache 2. Nah, ini saya masukkan DVD-nya. Oke, seperti itu. Kemudian kita edit nano/etc apache 2 apache2.conf ya. Nah, kita mau ganti server name untuk global dari web configuration gitu ya. etc apache2 apache2.conf, enter. Nah, kita scroll ke bawah. Ya, nah, sampai dapat di bagian sini, sekitaran sini ya. Nah, ini server root. Ini bisa kalian tambahkan ya di bagian server, di bawah server root tadi gitu. Kita cari tadi kelewatan, sorry. Nah, server name tambahkan aja. Nah, namanya adalah yang nama hostname-nya. Tadi nama hostname-nya saya berikan untuk server saya OpenStack ya kan. Nah, seperti ini. Selesai. Jadi save, enter. Service Apache 2 restart. Kemudian systemctl enable keystone. Nah, seperti ini, systemctl enable keystone gitu ya. Kemudian kita restart, service keystone restart. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau kita coba curl API-nya ya, curl http OpenStack port 5000/v3. Nah, dia akan muncul ini status table ya. Jadi dia memang udah jalan gitu artinya. Kalau dia munculnya mungkin bukan 200 atau nggak ada muncul apa-apa error, berarti ada yang salah dengan instalasi seperti itu. Nah, terakhir supaya kita bisa menggunakan OpenStack-nya gitu ya, kita perlu akses kan, karena kita udah nambahin user admin dan password gitu ya. Supaya kita nggak ribet-ribet nambahin username dan password gitu ya, cukup dengan admin OpenRC. Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Berarti kita tambahkan manual. Dia ada yang bisa, ada yang nggak biasanya. Tambahkan manual nano.baserc. Nah, seperti ini. Kita enter. Nah, kita tambahkan di bawah ini export host username dan admin. Export host password sama dengan, nah, passwordnya tadi. Oke. Export host user domain sama dengan default. Export host project ya kalau saya nggak salah, sebentar. Ini kita lihat dokumentasinya aja.
bukan, sorry, bukan yang itu. Yang Keystone. Nah, ini nanti URL-nya saya tambahkan di deskripsi ya, supaya bisa dilihat dari sini juga. Nah, OS project name. Jadi OS user domain name di sini ya. Kemudian OS project name. Namanya juga biasanya sama, default, disamain. Admin ya. Oh iya, admin, lupa. Sorry. Dia ada dua, admin dan service. Kemudian export OS out URL. HTTP. Nah, ini URL tadi ya. OpenStack port 5000/v3. Nah, seperti ini. Nah, ini pakai petik boleh, enggak juga nggak apa-apa sebenarnya, tapi kita ikutin aja yang di official documentation gitu ya. Kemudian export OS identity API version sama dengan 3. Nah, yang terakhir ini ada user domain name. Ini ada juga satu lagi yang namanya project domain name. Tadi lupa. Nah, oke. Nah, ini bisa di save seperti ini aja. Yang image API version belum perlu karena kita belum ada glance. Nanti kalau sudah ada glance baru perlu pakai gitu ya. Nah, ini bisa di save, Ctrl X, Y, Enter. Kemudian kita search. Ini kita kembalikan. Search .bsrc. Nah, oke. Kemudian kita bisa OpenStack endpoint list. Nah, kita tunggu. Nah, ini udah ada. Jadi ini yang URL yang kita bootstrap tadi ya. Kalau misalnya kalian nggak setup yang variabel di bsrc tadi, nanti ini error karena dia butuh autentikasi. Nah, jadi kita udah setup autentikasinya di environment variabel gitu. Makanya ini bisa. Ini region ID Batam, Keystone, identity true, public admin internal ya. Nah, OpenStack user list bisa juga. Misalnya mau melihat user apa aja gitu yang terdaftar. Nah, ini udah ada user admin. Nah, ini disediakan oleh Keystone ya, endpoint. Nanti ada juga OpenStack service list. Nah, ini yang menyediakan adalah Keystone gitu. Jadi database untuk autentikasi, otorisasi, pencatatan ya atau accounting gitu ya, seperti itu, AAA. Oke, sekian untuk tutorial preparation OpenStack ya dan identity service Keystone. Sekian dan terima kasih, saya akhiri.